Disambut bak raja ASEAN, skuad Garuda berangkat ke Myanmar hari ini. Sintayong boyong 26 pemain. Reaksi tidak biasa Oxford United usai Marcelino Ferdinand kembali cetak gol bersama skuad Garuda U22. Bek timnas laris manis. 3 klub besar Eropa bersaing menggoda Messenger. Respect Pratama Arhan. Skuad Garuda lakukan pertemuan tertutup jelang keberangkatan tim menuju ke Myanmar. Kejutkan publik. Striker ganas timnas Vietnam unggulkan Indonesia sebagai kandidat juara Piala AFF, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Reaksi Oxford United usai Marcelino Ferdinand cetak gol di laga timnas Indonesia kontra Bali United jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Klub asal Inggris itu memuji performa Marcelino usai karena merasa senang pemainnya itu mampu menyumbangkan 1 gol. Ya, seperti diketahui timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bali United 2-1 dalam laga uji coba pada Selasa 3 Desember kemarin. Gol-gol untuk skuad Garuda dicatatkan oleh Arkan Kaka dan juga Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini tentu positif bagi timnas Indonesia yang sedang bersiap untuk turnamen Piala AFF. 1 hari setelah pertandingan, Oxford United turut memuji kualitas Marcelino. Dalam unggahan di akun Instagram resminya, Oxford United puas dengan performa Marcelino. Diharapkan Marcelino bisa terus mempertahankan performa apiknya bersama skuad Garuda. Pemain berusia 20 tahun itu belum lama ini juga menjadi pahlawan kemenangan bagi timnas Indonesia atas Arab Saudi 2-0 pada tanggal 19 November lalu. 2 gol berhasil diciptakan oleh mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Dan saat ini, Marcelino sedang bersiap untuk berlaga di Piala AFF 2024. Kiper timnas Indonesia Martin Paes membayangkan kegilaan supporter jika berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Dia meyakini itu akan menjadi satu momen yang sangat gila. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Secara matematis peluang untuk finish di 2 teratas dan lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis terbuka lebar. Kiper FC Dallas itu mengatakan timnas Indonesia beruntung punya supporter yang luar biasa. Menurutnya hal itu menjadi modal cukup penting dalam memajukan sepak bola tanah air. Ya, sangat luar biasa dengan kegilaan seperti ini. Satu hal yang saya bayangkan, hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa lolos ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, dan sangat luar biasa. Saya rasa dengan potensi dari timnas dan juga dukungan yang besar, mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, kata Martin Paes. Minat klub-klub top Eropa terhadap pemain bertahan timnas Indonesia Messenger terus meningkat. Bek berusia 23 tahun yang kini membela FC20 ini menjadi incaran 3 klub besar pada bursa transfer mendatang. Messenger saat ini merupakan andalan dari FC20, baik di kompetisi Liga Belanda maupun Liga Eropa musim 2024. Meski masih memiliki kontrak hingga tahun 2026, rumor kepindahannya kian kencang berembus seiring performanya yang memukau. Klub Serie A Italia Bologna dikabarkan siap membawa Messenger ke Liga Italia. Jika transfer ini terrealisasi, Messenger akan mendapatkan pengalaman berharga dari sepak bola defensif khas Italia. Keberadaannya di Bologna dapat menjadi langkah besar dalam pengembangan karir internasionalnya. Minat terhadap Messenger juga datang dari Liga Spanyol, dengan Sevilla sebagai peminat utamanya. Musim ini Sevilla mengalami kesulitan bertahan di papan atas Liga Spanyol, terdampar di posisi ke-11 klasemen dengan selisih gol negatif. Statistik yang mencatat kebobolan sebanyak 19 kali menunjukkan kelemahan lini pertahanan mereka. Messenger dianggap sebagai solusi untuk memperkuat lini belakang dan juga membantu Sevilla kembali bersaing di papan atas. Sebagai pemuncak klasemen Liga Belanda musim ini, PSV Eindhoven juga masuk dalam daftar klub yang mengincar Messenger. Upaya mereka untuk mendatangkan bek FC20 tersebut sebenarnya telah dimulai sejak musim panas 2024. Namun transfer tersebut belum terwujud. PSV Eindhoven disebut akan mencoba kembali pada bursa transfer berikutnya, dengan keyakinan bahwa Hilgers dapat memberikan tambahan kualitas di lini pertahanan mereka untuk mengukuhkan dominasi di Liga Belanda. Minat dari 3 klub besar ini menunjukkan betapa berharga posisi Messenger di pasar transfer saat ini.
Kepindahan ke salah satu dari mereka dapat menjadi langkah besar bagi karir internasional sang bek muda Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Rabu 4 Desember 2024 setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali yang dimulai sejak tanggal 28 November kemarin. Skuad Garuda telah memanfaatkan waktu tersebut untuk mempersiapkan diri menjelang kompetisi yang akan datang. Setelah sehari berada di Jakarta, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan ke Myanmar pada Kamis hari ini. Ini adalah bagian dari persiapan mereka untuk menghadapi laga perdana di Piala AFF. Dalam pertandingan pertama grup B, Timnas Indonesia akan melawan tuan rumah Myanmar di Stadion Tuona, Yangon pada Senin 9 Desember mendatang. Pertarungan ini menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan performa terbaik mereka di ajang bergengsi ini. Dalam perjalanan skuad Garuda menuju ke Myanmar akan diiringi doa dan juga harapan dari para supporter Timnas Indonesia agar skuad Garuda muda ini bisa berbicara banyak pada ajang 2 tahunan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga telah menentukan 26 pemain yang akan berlaga pada ajang AFF kali ini. Hal tersebut diungkapkan Sintayong selesai latihan terakhir Timnas Indonesia pada Selasa kemarin. 26 pemain sudah ditentukan. Dalam pikiran saya, semoga mereka bisa menunjukkan yang terbaik. Tetapi kami harus melihat pertandingannya untuk menentukan tim inti, kata Sintayong. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan menjelaskan bahwa saat ini semua pemain dalam misi untuk segera meningkatkan chemistry. Pasalnya persiapan skuad Garuda jelang Asian Cup 2024 kali ini cukup mepet. Sintayong harus membangun tim baru dengan pemain Timnas U22 dan memiliki sekitar 10 hari untuk mempersiapkan semuanya. Selain itu ada beberapa pemain yang terlambat hadir karena masih bertugas di klub. Pratama Arhan menjelaskan bahwa waktu yang ada saat ini tidak banyak. Mereka kemudian mengambil inisiatif untuk melaksanakan pertemuan seusai latihan. Tujuannya untuk mematangkan persiapan untuk bertarung di Asian Cup 2024. Agenda tersebut dilakukan setelah mereka menggelar sesi latihan di bawah komando Sintayong. Pemain Suwon FC ini melanjutkan ini digunakan untuk memberikan ruang agar pemain bisa semakin dekat. Selain itu, komunikasi diharapkan bisa lebih cair, meski banyak nama-nama baru yang dipanggil ke timnas. Hal tersebut cukup penting agar mereka bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Semua pemain sudah kita kumpulkan bersama setelah selesai latihan. Diskusi bagaimana kita menghadapi pertandingan nanti. Diskusi bagaimana antar pemain agar bisa kompak dan menjalin komunikasi antar pemain, kata Pratama Arhan. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji, memastikan Rafael Struijk bisa bergabung ke Timnas Indonesia lebih cepat. Sebelumnya Rafael Struijk dikabarkan baru dilepas ke skuad Garuda mulai babak semifinal ASEAN Cup 2024. Kondisi ini membuat Sintayong hanya memiliki opsi Hoki Caraka dan Rafael Struijk untuk lini depan pada babak fase grup. Hadirnya Struijk tentu jadi angin segar untuk posisi striker Timnas Indonesia. Sumarji menjelaskan Timnas Indonesia masih berusaha menurunkan kekuatan terbaiknya. Apalagi saat ini banyak pemain muda merapat ke skuad Garuda karena keterbatasan opsi pemain. ASEAN Cup yang digelar tidak dalam kalender FIFA membuat klub berhak tidak melepas pemainnya. Hal ini membuat dia harus membahas ini dengan staf kepelatihan timnas untuk mendapatkan opsi terbaik. Selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomunikasi dengan pihak Bresbindro. Terbaru, pihak klub akhirnya bisa melepas Struijk lebih cepat. Bahkan, sebelum laga perdana melawan Myanmar pada tanggal 9 Desember nanti. Sumarji memastikan bahwa tanggal 8 Desember nanti sang pemain sudah berada di Myanmar. Dia bahkan bisa dimainkan pada saat melawan Myanmar tentunya dengan keputusan dari Sintayong. Ini menjadi opsi terbaik agar skuad Garuda bisa turun dengan kekuatan penuh. Kemarin langsung saya lapor ke Ketum, dan Ketum berkoordinasi dengan klub. Alhamdulillah tadi siang dari klubnya Rafael memberikan izin agar Rafael bisa bergabung tanggal 8, kata Sumarji. Striker andalan timnas Vietnam memberikan pengakuan mengejutkan soal skuad timnas Indonesia yang akan bertarung di Piala AFF 2024. Vietnam adalah salah satu negara yang selalu menyoroti segala gebrakan yang dilakukan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Seperti diketahui sebelumnya, Vietnam menjadi tim paling disegani di Asia Tenggara oleh Indonesia, terutama saat ditukangi oleh Park Hang-seo. Vietnam menjelma sebagai tim paling disegani di Asia Tenggara. Bagaimana tidak? Sebelumnya di tangan pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo, Vietnam berhasil meraih gelar Piala AFF tahun 2018 dan juga lolos ke perempat final Piala Asia 2019. Kini Vietnam jatuh tersungkur di bawah Indonesia
setelah dikalahkan di 2 laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Striker timnas Vietnam, Tien Linh, berbicara belak-belakan soal timnas Indonesia yang akan menjadi lawannya di ajang Piala AFF. Tim nasional sepak bola Indonesia adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Baru-baru ini mereka memiliki pemain naturalisasi yang berkualitas, bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan meraih kemenangan berani atas Arab Saudi. Di Piala AFF 2024, Indonesia adalah kandidat juara, kata Tien Linh. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.